Halo guys, kembali lagi di channel Fire per Ponsel. Kali ini kita unboxing kamera shotcam. Nah, ini saya beli di orang Kudus ya. Dan sampai hari ini pengirimannya agak cepat juga karena kita pakai JNT guys. Kadang-kadang error juga itu JNT tuh. Nah, lanjut aja kita unboxing video shotcam ini guys. Nah, ini kita lagi black dulu ya. Untuk barangnya guys, saya beli seharga 3 juta rupiah karena masih di online itu sekitaran masih 47 guys ya, minimalisir harga sebanyak 47 lah, sebanyak 17, 1.700.000, tapi agak lumayan juga 1.700.000. Ini saya beli second ya, seharga 3 juta rupiah. Dia masih baru katanya, tidak pernah dipakai, jarang dipakai juga guys. Gitu guys ceritanya. Nah, ini dia barangnya untuk shotcam. Shotcam itu berfungsi untuk cari yang korslet ya, mesin korslet yang kecil maupun yang besar gitu. Nah, ini dia barangnya guys. Nah, ini dia untuk kelengkapannya. Ini kameranya ya, lumayan agak berat sih, tapi kok banget ya, rentan banget dia ngirimnya begitu aja itu, sedangkan yang dibawa itu berat banget itu guys. Nah, ini dia ya, wajar lah bekas pemakaian, tapi ya masih mulus gitu loh untuk ininya. Nah, kayaknya ini masih segel 99 parts. Kita lihat, cek fisiknya dulu guys, apakah masih layak dipakai atau tidak gitu. Nah, untuk kegunaan alat ini ya itu untuk mencari shot kecil pada handphone. Nah, ini dia alatnya lagi. Nah, ini baut-bautnya, skrupnya, dan mantap. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, ini berat, ini itu tatakannya tuh. Tatakannya guys. Nah, ini saya masangnya agak terbalik, malum guys. Maklum guys, saya cuma pemula guys. Coba buat lengkapin aja dulu, buat nakut-nakutin user guys. Nah, ini dia skrupnya. Tuh, sebetulnya nggak begitu ya, ini karena terbalik aja guys. Maklum, amatiran. Jadi ya nabung lah, dikit-dikit ada servisan, nabung dikit-dikit ada servisan, nabung. Motor guys, padahal ini mah di gangan. Dikit-dikit nabung gitu kan. Ya itulah, emang kita untuk update barang ya, sebetulnya ya kalau nggak penting-penting banget mah nggak usah beli gitu kan. Tapi karena ya semakin kita dalemin servisan ya semakin mahal alat-alat servis itu ya, maupun software maupun hardware. Kalau kita semakin dalam ya pasti semakin mahal gitu. Ngikutin perkembangan mesin itu ya nggak cukup alat-alat yang ini gitu.
yang skill bagus aja pasti alat-alatnya juga udah pada bagus gitu kan. Yang enggak juga sebetulnya, tapi karena kebutuhan lebih banyak gitu kan, kita juga jadi mikir-mikir untuk beli alat ini, tapi keperluan ini buat ini gitu. Seperti ya intinya ya begitu. Kalau kita mau beli barang intinya ya harus sesuai budget, pemakaian, udah perlu apa belum gitu kan. Nah kalau saya prinsipnya kalau ada barang ya, kalau ada HP shot kenapa nggak kita kerjain gitu kan, sayang jadinya. Kita nggak langsung kerjain gitu, mikir lagi ntar dilempar lagi. Nah ini saya salah pemasangannya, seharusnya itu lebih menjolor ke dalam gitu, nggak menjolor keluar guys. Jadinya ya salah pemasangan aja, nanti dirubah lagi aja gitu guys. Nanti bisa diperbarui ya, bisa dirubah lagi ini cara pemasangannya. Nah ini bisa dirapikan gitu. Nanti kita coba cara installnya gimana. Nah ini kabelannya untuk dicolokin ke laptop ya, ini wajib harus ke laptop guys, karena memang harus kita iniin ke laptop. Kalau enggak ya nggak bakalan bisa, karena membutuhkan software dari alat ini guys. Nah ini masukin dulu, awas ada lubangnya tuh, samakan. Awalnya saya bingung nih untuk install begini nih, saya udah cari-cari, ternyata itu harus ada di PC-nya ya, atau di laptopnya, konfigurasinya itu harus benar-benar pas. Nah, ini adapternya buat adapter gitu. Oke, ini udah kita coba. Tadi kita setting terlebih dahulu, gimana masih bingung cara settingnya juga gitu guys. Lanjut aja kita pasang gitu ya, internetnya, LAN-nya. Saya ada 2 PC ya, tadi coba laptopnya ada 2, jadinya kita coba satu-satu. Ternyata memang di laptop yang pertama bisa gitu. Nah nyata itu ada di settingannya guys, wajib settingannya. Nah ini saya menggunakan laptop yang ini nih awalnya gitu, tapi lama-lama ya coba tonton YouTube, jadinya ya bisa guys. Nah ini sudah masuk, kita rekam lewat ini aplikasi. Kalian harus masuk internet, harus masuk apa namanya ke settingan. Nah kalian bisa pilih network dan internet gitu guys. Nah ke internet, nah disitu pilih adapter change. Nah di sini tuh kalian harus properties. Bentar ya. Ya guys, tadi keputus. Nah ini kita klik oke. Nah kalian harus properties ya, klik itu 2 kali. Nah ini kalian harus masukin 192 168 219. Nah bawahnya otomatis. Kalian harus mengikuti setting ini nih, langsung visibility. Nah ini 92 168 2618 kecentang dulu. Nah ini kalian harus pilih 0 dulu ya, pilih 0. Nah kedua kalinya baru oke. Nah lanjut, kita bukehin aja, cancel, kita close aja juga bisa. Nah itu ciri-cirinya kalau udah kesambung ya guys ya. Nah kita minimize saja, kita buka untuk aplikasinya, kalian harus bisa download gitu.
Ini dia. Oke, sudah masuk ke tampilan ininya ya, ketampilan PC-nya. Nah, ini untuk visibility-nya dan ini untuk thermalnya gitu kan. Ya, nanti kita update aja guys. Nah, kalian kalau mau mode shotcam ya kalian harus menggunakan itu guys. Gitu. Nah, ini dia. Lanjut. Ini buat mengatur keterangannya yang mana, cerahannya yang mana. Kalian harus bisa ini guys. Nanti kalau ada kasus kayak share pakai alat ini gitu. Intinya ya untuk lebih semangat lagi mencari cuan guys. Nah, ini dia untuk pilihan Spanyol. Kalau bisa bahasa Spanyol, bisa bahasa Sunda ya bahasa Sunda aja gitu guys. Nah, oke, seperti itu. Ini bot record, bot enable, bot capture juga. Nah ini dia nanti akan otomatis ya. Konfigurasinya itu akan otomatis masuk jika setelannya yang pertama di internet itu benar gitu guys. Itu dia akan otomatis. Nah, ini juga untuk fungsinya yang kurang paham. Nanti kita coba-coba aja guys. Kita pelajari dulu. Gitu. Yang pasti nanti akan semakin ini ya. Dicoba-coba terus saja. Gitu. Oke, nah ini udah selesai. Kita setting, intinya di settingan ini ya. Intinya di settingan itu guys. Kalau kalian benar untuk settingannya, itu pasti benar juga untuk ininya juga, tampilannya. Oke, kita sudah kembali lagi. Pokoknya shotcam ini sungguh-sungguh sangat membantu ya untuk mencari shot kecil. Kalau shot besar itu ya gampang, tinggal tembak aja guys. Nah, untuk shot kecil itu yang agak-agak riuh. Kalian coba-coba saja nanti ya. Kalau untuk barunya 4,7. Oke.